Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Semakin kesini, sepertinya sudah semakin banyak orang yang menyadari akan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok tradisional. Dan hal inilah yang membuat para perokok mulai beralih ke vape atau rokok elektrik yang dipercaya lebih aman dibandingkan rokok tembakau. Tapi ternyata vape ini juga memiliki bahaya loh sobat. Lalu apakah itu? Simak video ini hingga selesai ya untuk info selengkapnya. Sebenarnya perbedaan utama dari vape dan rokok yaitu terletak pada tembakaunya. Memang pada umumnya vape tidak mengandung tembakau, sedangkan rokok tradisional menggunakannya. Namun bukan berarti hal ini menjadi tolak ukur bahwa vape jauh lebih aman dibandingkan rokok. Meskipun tembakau bisa menyebabkan kanker dan penyakit serius lainnya, rokok tradisional dan vape keduanya sama-sama memiliki efek samping yang berdampak negatif bagi kesehatan. Rokok tradisional mengandung deretan zat kimia yang terbukti berbahaya, namun vape juga memiliki beberapa zat kimia yang serupa. Sebelum kita berpikir vape aman bagi kesehatan, vape ternyata justru memiliki kandungan zat kimia berbahaya loh. Beberapa di antaranya seperti nikotin, asetaldehida, akrilein, propanol, formaldehida, logam berat, dan diasetil yang hampir sama dengan rokok tembakau. Meskipun banyak yang meyakini vape tidak merusak kesehatan, faktanya rokok elektrik ini tidak benar-benar jauh dari zat kimia berbahaya yang mengancam jiwa dan ragamu. Berikut ini beberapa bahaya vape yang perlu diwaspadai. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Penyakit paru-paru misterius. Bahaya vape menurut penelitian Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat mengumumkan bahwa ada sekitar 530 kasus cedera paru-paru terkait penggunaan vape. Kasus pada tahun 2019 ini menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Mayoritas mereka yang terkena penyakit paru-paru misterius tersebut memiliki usia rata-rata 19 tahun. Disebutkan usia tersebut merupakan pasar terbesar Amerika Serikat untuk pengguna vape. Kasus ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk melarang semua jenis rokok elektrik. Peneliti Harvard mengungkapkan bahwa penggunaan vape beresiko mengidap penyakit bronkiolitis obliterans atau lebih akrab disebut dengan popcorn lung. Kandungan kimia di dalam vape secara sistematis menghancurkan saluran udara paru-paru terkecil. Jangan dianggap sepele ya sobat, karena satu-satunya cara mengatasi penyakit ini hanyalah dengan transplantasi paru-paru. Menurunkan daya ingat anak. Saat ini menggunakan rokok elektrik vape tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja, melainkan juga remaja bahkan anak-anak sekalipun. Nah, beberapa penelitian yang telah dilakukan sejauh ini mengungkapkan bahwa kandungan nikotin yang terdapat di dalam rokok elektrik ternyata tidak hanya bersifat adiktif, melainkan juga memberikan efek samping rokok elektrik vape lainnya. Menurunkan daya ingat dan konsentrasi bagi anak-anak dan remaja yang tentunya bersifat jangka panjang. Ditambah lagi jika pengguna rokok elektrik tersebut juga turut mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Meningkatkan resiko segudang penyakit berbahaya. Mulai dari darah tinggi, diabetes, sakit jantung, kanker, hingga kerusakan paru-paru merupakan beberapa efek samping rokok elektrik vape yang harus kamu waspadai. Selain bisa membuat kecanduan dan menurunkan daya ingat anak, ternyata dampak lain dari nikotin yaitu bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung.
Tidak hanya itu sobat, efek samping rokok elektrik vape juga bisa meningkatkan risiko kanker dan kerusakan paru-paru karena kandungan formaldehid dan diasetil yang terdapat di dalam rokok elektrik vape itu sendiri. Berbahaya bukan? Menyebabkan kecanduan. Efek samping rokok elektrik vape lainnya yang harus kamu waspadai yaitu rasa kecanduan. Barang siapa yang telah terpapar rokok elektrik vape, kamu ada kemungkinan tidak bisa berhenti begitu saja, karena justru akan membuat setiap penggunanya merasa stres, mudah marah, gelisah, dan sulit tidur. Selain itu, ternyata ada beberapa kasus yang mengungkapkan bahwa alat yang terdapat di dalam rokok elektrik bisa sewaktu-waktu terbakar atau bahkan meledak apabila baterainya terlalu panas. Namun jika kamu melihat dari sisi perokok pasif, menggunakan rokok elektrik nyatanya memang jauh lebih aman karena kadar zat beracun dan bahan iritan di dalamnya lebih rendah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ya, bahwa asap rokok elektrik tetap bisa menyebabkan iritasi mata, batuk pilek, sesak nafas, dan pusing apabila dihirup oleh orang lain di sekitarnya. Mengandung senyawa mirip formalin. Dikutip dari Science Daily, ada sejumlah penelitian yang menemukan bahwa kandungan vape memiliki sejenis zat formaldehida. Senyawa ini diketahui bisa menyebabkan kanker pada manusia yang diserap melalui saluran pernapasan selama sesi vaping. Seorang profesor kimia dan teknik di Portland State University di Oregon menemukan adanya formaldehid dalam cairan vape. Formaldehid adalah bahan pembuatan lem dan alat perekat, pelapis produk kertas dan bahan bangunan. Bahkan sebagai bahan pengawet di kamar jenazah dan laboratorium medis. Mengerikan bukan? Ancaman bagi perokok pasif. Bahaya vape bagi remaja sekaligus orang yang tidak merokok adalah asap vape itu sendiri. Perwakilan Departemen Penyakit dalam Divisi Respirologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Ica Dimas Kulsum, menjelaskan adanya ancaman kesehatan yang juga berbahaya bagi perokok vape pasif yang ikut menghirup asap vape. Sebab asap yang dihasilkan dari vape mengandung zat yang sama seperti penggunanya. Bahayakan jantung. Vape bisa berdampak buruk bagi kesehatan paru-paru. Ada nikotin yang bisa mengganggu jantung. Saat nikotin diserap dan melalui aliran darah, kelenjar adrenal dapat terangsang untuk melepas hormon epinefrin atau adrenal. Pelepasan hormon epinefrin inilah yang menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Menurunkan sistem kekebalan tubuh. Elizabeth M. Martin dan kawan-kawan melakukan penelitian yang diterbitkan melalui University of North Carolina, Chapel Hill, tentang kekebalan tubuh dan kemampuan sel-sel tubuh melawan infeksi. Penelitian ini dilakukan kepada orang perokok aktif, pengguna vape, dan bukan perokok. Hasilnya sangat mencengangkan bahwa perokok aktif dan pengguna vape sama-sama menunjukkan tanda-tanda berkurangnya aktivitas 594 gen. Gen ini diketahui mendukung sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi. Penemuan ini menjadi bukti bahwa senyawa yang ditemukan dalam cairan vape yang berfungsi untuk menciptakan uap memiliki efek imunosupresif pada tubuh atau sangatlah berbahaya.
resiko terkena penyakit pneumonia lipoid. Seorang wanita berusia 42 tahun terkena pneumonia lipoid saat baru saja menjadi pengguna vape. Kasus ini disebabkan oleh reaksi peradangan terhadap keberadaan zat lipid di paru-paru atau timbunan lemak yang ditemukan di jaringan paru-paru. Dokter mengatakan bahwa itu semua ada hubungannya dengan minyak berbasis gliserin yang ditemukan dalam vape. Setelah berhenti menggunakan vape, kondisi pernapasannya mulai membaik. Dan itulah tadi ulasan mengenai bahaya vape bagi kesehatan yang harus diwaspadai versi dari tips kesehatan. Bagaimana menurutmu sobat? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.